Halo sobat terbahan, bagaimana kabarnya? Gimana gajian, masih ada sisa nggak? Oke, kali ini tim Sekilas Cinema akan merangkum sebuah film yang bergenre thriller yang dirilis pada tahun 2013 yang berjudul Crush. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja direbahkan badannya, dipeluk mantannya, tidak perlu dipakai headsetnya. Cekidot. Di awal film, kita melihat sebuah pertandingan final sepak bola antara dua sekolah yang cukup seru. Kedua tim sama-sama kuat. Waktu yang tersisa kurang dari 1 menit itu pun semakin menambah ketegangan. Woi, kasar banget lu main lu. You right? I'm good. Woi, oper, gua kosong coy. Akhirnya kurang dari beberapa detik terciptalah gol tunggal dan dimenangkan oleh tuan rumah. Lalu kita melihat ada seorang perempuan duduk sendiri memperhatikan dengan serius si pencetak gol tunggal. Matanya tak lepas memperhatikan si bintang lapangan tersebut. Lalu kemudian adegan berpindah ke sebuah rumah di mana terdapat pesta di sana. Nah, ini dia guys, si bintang lapangan tadi yang bernama Scott. Selain gemar bermain bola, ia juga gemar bermain serabi lempit. Matanya tertuju pada serabi lempit berambut panjang, dan ia pun segera mengajaknya bercocok tanam. Si bintang lapangan yang super pede itu akhirnya mendekatinya dan mengajaknya bicara. Neng, ke atas yuk. Mantap. Mau nggak? Di luar dugaan sang bintang lapangan, ternyata gadis itu menolaknya. Ih, dasar. Emang gue cewek apaan diajak bercocok tanam? Lalu Scott yang rada tengsin akhirnya naik ke atas untuk ke kamarnya. Ternyata ada seorang gadis yang sudah menunggu di kamarnya. Aduh, rezeki nggak kemana dah. Gua kira lu nggak datang. Perempuan ini bernama Jules. Dia dan Scott sudah lama berhubungan namun tanpa kejelasan. Scott pun senang karena mendapatkan serabi lempit pada malam itu. Buruan, aku udah gatel. Pada keesokan paginya, Scott pun langsung bangun dan langsung menuju ke sekolah. Lalu adegan berpindah ke dalam sebuah kelas di mana ada seorang gadis sedang melingkari wajah idolanya, yang tak lain adalah Scott. Dia adalah teman sekelas Scott yang bernama Bess. Dan perempuan inilah yang ternyata tadi malam kita lihat sedang memperhatikan Scott dari jauh. Bess rupanya merasa malu karena Scott adalah bintang lapangan dan bintang sekolah. Bess tidak pernah berani untuk berbicara dengan Scott. Ia hanya memperhatikan Scott dari kejauhan dan gerak-geriknya. Rupanya pada hari ini Bess menaruh surat tanpa nama di loker milik Scott. Saat Scott membuka lokernya, ia pun kaget karena terdapat surat tanpa nama di sana. Ia pun segera memeriksanya. Surat dari siapa ya? Jangan-jangan prank ini. Scott pun membuka surat tersebut dan membacanya sekilas. Karena tidak ada namanya, ia pun memasukkan ke dalam tasnya. Sementara itu Bess pun pulang karena tahu suratnya telah dibaca oleh Scott. Akhirnya Bess pun sampai ke rumahnya, dan ternyata ada seseorang yang mengikutinya dan memperhatikannya. Ternyata Bess juga memiliki pemuja rahasia yang bernama Jeffrey. Ia juga selalu memperhatikan gerak-gerik Bess dari kejauhan. Keesokan paginya pun Scott sedang berlari pagi, dan tiba-tiba Maaf tante, kagak sengaja saya. Scott pun langsung meminta maaf kepada tante tersebut, namun matanya tetap salvo kepada suatu hal. Tante itu pun berkata, "Tidak apa-apa anak muda, lain kali hati-hati ya." Yeah, my fault. Sorry, again. Ternyata Bess ada di dalam toko tersebut. Dia pun memperhatikan mereka dengan muka manyun. Lalu Scott melanjutkan lari paginya dan tante tersebut masuk ke dalam toko. Ternyata tante itu adalah pemilik toko ini, dan dia bernama Andy. Dan Bess adalah salah satu karyawan di toko tersebut. What are you doing back here? Checking inventory. Di toko tersebut juga terdapat satu karyawan lagi yang bernama David. Andy adalah salah satu pemilik toko yang baik kepada karyawannya. Tak lupa ia selalu memberikan THR menjelang lebaran. Lalu adegan berpindah ke depan toko di mana Jeffrey sedang mengamati Bess. Hey, your friend Jeffrey's back again. Tante Andy pun menghampiri Bess dan berkata, "Temen lu no, dari pagi udah nungguin." Apaan sih tante? Aku gak kenal. What is this? It's called Notes to Crushes. Andy pun menghampiri Bess dan berkata, Sorry, aku bercanda kok. Emang ada apa sih?" Andy pun bercerita kepada Bess tentang masa mudanya dan tentang percintaannya dulu. Namun Bess hanya diam karena ia sedang memikirkan Scott. Malam harinya adegan berpindah ke lapangan bola di mana Scott sedang berlatih menendang. Dan sudah bisa ditebak ada perempuan yang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Dan ia adalah Bess. Ya, begini guys kalau udah cinta bener. Diikutin terus.
Hari sudah mulai malam dan Scott pun merasa lelah. Akhirnya ia memutuskan untuk pulang. Scott pun sampai di rumah dan ia hendak mengambil kunci di bawah hiasan. Namun tiba-tiba Looking for this? What are you doing here? ternyata ada Jules di sana. Sudah bisa dipastikan ya guys, kalau ada Jules pasti ada Setelah selesai olahraga bareng, Jules pun pulang ke rumahnya. Namun ada seseorang yang diam-diam mengikutinya. Tidak jelas siapa yang mengikutinya karena suasana pada saat itu sangat gelap. Sementara itu di rumahnya, Bess sedang melihat-lihat Facebook milik Jules. Karena Jules sering muncul di beranda halaman Facebook milik Scott. Satu demi satu, foto-foto Jules ia perhatikan dari atas hingga bawah. Lalu ada satu baju milik Jules yang sangat sering ia pakai. Langsung Bess mencari di toko online baju yang dipakai Jules tersebut dan segera memesannya. Tak lupa ia menggunakan voucher gratis ongkir. Tanpa sadar waktu sudah menunjukkan pukul 7.45, di mana itu adalah waktu di mana Scott biasa berlari pagi. Bess pun mendekati jendela dan segera menunggu idolanya lewat. Lalu pada malam harinya Scott teringat pada surat tanpa nama tersebut. Si penulis surat misterius yang adalah Bess rupanya mengajak meet up di sebuah kolam renang. Namun Scott menganggap surat itu adalah prank belaka. Ia pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Sementara itu Bess sudah siap lahir batin menunggu kedatangan Scott. Ia pun melihat jam melalui ponselnya dan jam sudah menunjukkan pukul 10. Mata Bess pun berkaca-kaca karena dipastikan Scott tidak akan datang. Lalu ia pun memejamkan matanya dan tiba-tiba Bess yang sedang kecewa itu pun berpikir bagaimana ya bisa ketemu dengan Scott secara langsung. Lalu adegan berpindah kepada pagi hari berikutnya di mana Scott sedang berlari dan tiba-tiba I'm so sorry. You alright? You okay? mungkin karena grogi, Bess hanya diam saja. Kesempatan emas ini pun ia lewatkan. Seem okay. Scott sudah berusaha membuka percakapan dan bertanya sesuatu kepada Bess. Namun karena suasana ceming, ia pun pergi meninggalkannya. Akhirnya Scott pun pergi dan Bess dalam hati berkata, "Wah, aku harus latihan ngomong nih, biar berani." Langsung pada malam harinya, Bess pun berlatih di depan sebuah cermin. Hey, Scott. Bess mencoba mencari suara terbaik seperti orang yang sedang latihan bernyanyi. Hey, Scott. Hey, Scott. Hey, Scott. Setelah berlatih cukup lama, akhirnya ia pun menemukan suara terbaiknya. Lalu adegan berpindah ke sebuah gedung bioskop di mana Bess sedang berdiri di sana. Hey, Bess, right? Momen yang ia tunggu pun datang. Ia pun mengeluarkan suara terbaiknya kepada Scott. Hey, Scott. Scott pun berkata, "Kamu habis makan apaan? Ayo masuk ke dalam." Akhirnya mereka masuk ke dalam dan menonton sebuah film. Namun sayangnya ini hanyalah hayalan Bess saja. Fakta yang sebenarnya adalah seperti ini. Hey, Scott. Keesokan harinya Jeffrey memberanikan diri untuk mengajak Bess makan. Want to get some food? Si Bess pun berkata dalam hati, "Aduh, ngapain sih ini orang?" Bess pun hanya diam saja dan tiba-tiba Tante Andy berkata. Yeah, sure. Lalu ia menghampiri Bess dan berkata, "Udah sono jalan-jalan." Akhirnya dengan berat hati Bess pun pergi bersama Jeffrey. Bess pun hanya terdiam saja karena memang ia tidak ingin pergi. Dan tiba-tiba Ya, di blacklist lu tong. lagian sih pakai nyosor aja langsung. Lalu adegan berpindah ke rumah Bess. Bess pun yang sudah sangat menyukai Scott tiba-tiba mengambil laptop dan membuka Facebooknya. Ia mengambil foto Scott yang sedang bersama dengan Jules. Lalu ia pun mengeditnya. Segitunya amat Bess. Lalu adegan berpindah pada pagi hari di rumah si Jules. Jules yang pada pagi itu sedang segar-segarnya bersiap-siap untuk ke sekolah. Ia pun segera berangkat dan membuka jendela kamarnya. Betapa kagetnya Jules dengan tulisan yang ada di jendela kamarnya. Ia pun segera menghubungi Scott. Jules pun berkata kepada Scott, "Kamu punya mantan yang posesif nggak?" "Hah? Mantan? Enggak." Jules terus bertanya kepada Scott, namun tiba-tiba Scott berkata, Tell me the truth. Did you do this? Just go. Jules pun marah karena Scott tidak percaya kepadanya. Untuk mendinginkan pikiran, Scott memutuskan untuk berenang pada sore itu. Ia pun segera ke kolam renang dan berenang sendirian. Saat dia sedang berenang, ia tidak tahu bahwa dirinya sedang diikuti seorang. Dan seorang itu mengambil handphonenya dan menceburkannya ke dalam kolam. Scott pun merasa aneh. Perasaan tadi gue taruh sini. Sesampainya di rumah, Scott mengecek emailnya melalui laptop. Dan ternyata What? sebuah foto di mana ia dan Jules sedang olahraga bareng rupanya telah tersebar di internet. Dan foto sure tersebut berasal dari handphone milik Scott. Sepertinya pelakunya adalah orang misterius yang tadi ada di kolam.
Ia mengesirnya sebelum membuangnya ke kolam. Sementara itu Bess sedang santuy sambil membayangkan sesuatu. Lalu adegan pun berpindah di mana Jules sedang pergi. Dan tiba-tiba Get the hell out! Just wait! You want to get rid of me? Fine, you. mereka pun cekcok gara-gara foto tersebut. Tuh guys, makanya jangan suka nyimpen-nyimpen ya. Just where are you going? Jules berniat akan pergi ke sebuah pesta, namun Scott melarangnya. Namun tetap Jules pergi tanpa Scott. Di sana ia mencoba menenangkan pikiran, namun yang ada dia malah tambah puyeng. Jules pun menyendiri di sebuah kamar mandi dan tiba-tiba, aduh mbak, ngagetin aja. Dan ternyata Bess yang ada di sana. Pelan-pelan dia masuk dan memegang sesuatu di dalam tasnya. Bess pun berusaha menghibur dan bertanya kepadanya. Why are you crying? Jules pun bercerita panjang lebar kepada Bess tentang foto You tersebut. know the feeling. Hey. Thanks for coming up here. Jules pun mengucapkan terima kasih pada Bess karena ia telah mau mendengarkan keluh kesahnya. Lalu adegan berpindah di mana Scott sedang mengendarai kendaraan. Karena ia merasa boring, ia pun membuka aplikasi micetnya. Saat sedang asik-asiknya ngetik, tiba-tiba I'm so sorry. Scott menabrak seorang wanita yang sedang menyeberang dengan sepeda, yang ternyata adalah Tante Andy. Karena merasa tidak enak, Scott pun menawarkan diri untuk mengantarkan Tante Andy sampai ke rumah. Put your leg up on the table. Sampai di rumah Tante Andy, Scott pun membantunya untuk membersihkan lukanya. Tante Andy pun merasa sangat senang karena tidak perlu ke rumah sakit. Akhirnya Scott pun selesai menutup luka Tante Andy. Ia pun pergi ke dapur untuk mencuci tangannya. Tante Andy pun mengikutinya dan tiba-tiba ternyata selama ini dialah yang diam-diam menteror Scott dan bukanlah Bess yang merupakan pemuja sejatinya. Tante Andy ini ternyata melukai dirinya sendiri, mencoret rumah Jules dan menyebarkan foto Scott dan Jules ketika mereka sedang berolahraga bersama. Tidak ada motif apapun selain dia adalah murni seorang psikopat. Dia menyekap Scott di ruang bawah tanahnya, memaksanya bercocok tanam, dan membiusnya secara berulang-ulang. Do you like it? Scott berulang kali melawan, namun dia juga berulang kali dibius. Tidak ada yang mengetahui bahwa Scott disekap oleh Tante Andy. Rupanya dengan hilangnya Scott ini, Jeffrey semakin leluasa mendekati Bess. Bess pun mulai luluh terhadap sikap perhatian Jeffrey kepadanya. If it makes you feel any better, I would have helped you cover it up. Bess masih terlihat jaim, walaupun ia sudah membayangkan hal-hal romantis bersama Jeffrey. Sementara itu Tante Andy tetap datang ke tokonya seperti biasa. Namun sekarang ia lebih sering pulang awal dan menyuruh Bess untuk menutup toko. Can you close up? Sure. Seperti contohnya pada hari ini, ia berniat pulang lebih awal untuk menyiksa Scott. Pada siang ini Tante Andy sedang siap-siap akan bercocok tanam. Dengan senyum psikopatnya, ia pun turun ke bawah. Sang tante yang agak hyper ini kerap kali menyuruh Scott untuk melakukannya berulang-ulang. Do it again. Setelah berjalan selama 3 ronde, Scott pun merasa lemas. Namun ia memiliki siasat untuk menyerang si tante. Tanpa diduga sore itu Bess datang ke rumahnya. Ia pun melihat sepercak darah dan mendengar suara teriakan. Bess pun mengikuti perintah Scott untuk menelpon polisi. Namun tiba-tiba 911, state your emergency. Scott pun merasa tidak tega kepada Bess yang sedang dipukuli oleh Tante Andy. Dan tiba-tiba superhero pun muncul. Jeffrey pun mendorong Tante Andy ke bawah. Lalu Scott dengan cepat menendang pintu dan menguncinya. Mereka semua pun akhirnya selamat dan polisi sedang datang ke TKP. Mereka semua tidak pernah menyangka bahwa Tante Andy adalah psikopat. Dan di akhir cerita kita melihat Bess sedang berduaan dengan Jeff. Dan ternyata mereka kini resmi berpacaran. Lalu lokasi berpindah ke rumah Scott dan di sana ada Jules. Dan kita tahu guys, kalau ada Jules pasti ada Nah sobat rebahan, kalau suka sama orang ya jangan terlalu over lah ya.
Karena sebenarnya yang suka sama kita juga pasti ada, walaupun gak cakep. Oke, akhir kata dari Sekilas Sinema. Semoga kalian selalu sehat dimanapun berada. Dan buat kalian yang mau produknya ditampilin di video-video kami berikutnya, langsung aja hubungin kami di link WhatsApp yang ada di profil kami. Jangan lupa klik like dan subscribe buat kalian yang belum subscribe channel ini.